Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar Bootstrap versi 5-nya ya. Oke teman-teman, seperti biasa, apabila teman-teman mau source code latihan tentang Bootstrap ini, silakan teman-teman kunjungi ke GitHub saya di github.com/kikiagustin. Lalu teman-teman ke repository, kita tunggu sebentar, terus ke belajar Bootstrap. Nah ini ya teman-teman ke sini. Oke, kemarin kita telah membahas tentang prompt input dan prompt group. Dan sekarang kita akan belajar tentang arrow yang ada di Bootstrap versi 5. Oke ya teman-teman, langsung saja kita buka text editornya. Saya sudah buka juga ini di sini. Terus mungkin saya besarin dulu ya supaya jelas sama teman-teman. Ini kayaknya cukup segini. Terus kita buka di browser. Open in on the browser. Kita pilih yang Google Chrome. Oke, ini sudah buka di sini. Oke. Untuk membuat alert ya teman-teman, kita gampang aja sih sebenarnya. Kita tinggal buat div dan kita tinggal tambahkan kelasnya. Tapi sebelum kita praktek tentang membuat alert, saya mau sedikit bercerita. Alert ini digunakan untuk ketika kita setelah melakukan action. Contohnya, ketika user sedang mengisi form, lalu sudah diklik si button submitnya, lalu akan muncul alert. Misalkan kalau berhasil, tampilannya form telah berhasil diisi. Atau kalau gagal, dimunculin gagalnya apa. Mungkin gitu ya teman-teman, singkatnya alert itu untuk menampilkan notifikasi. Oke. Oke, sekarang kita lanjut saja langsung ke codingan. Untuk membuat alert, tadi saya sudah bilang ya, kita tinggal buat tag div aja. Lalu kita tinggal kasih kelas yang nama kelasnya alert gini. Kalau kita save, lalu kita refresh, maka ini tampilannya akan berubah seperti ini. Tapi kan ini belum kelihatan karena belum ada backgroundnya atau belum ada warnanya. Untuk menambahkan warna, kita tinggal tambahkan kelas di sininya, tinggal misal alert, lalu modifikasi warnanya mau apa? Kan ada success, ada warning, ada danger, ada dark, ada light. Nah, misalkan kita buat yang sukses. Kita save, lalu kita refresh, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Gitu. Itu untuk yang ini. Nah, untuk yang ini misalkan ini yang gagal, kita tambahkan juga kelas di sini. Kelas yang namanya alert. Kalau gagal itu biasanya danger ya. Alert danger. Save, kita refresh. Ini sudah. Lalu kalau yang ini misalkan warnanya warning. Kita kasih kelas alert lagi. Lalu alert warning. Lalu kalau yang ini kita kasih kelas alert. Lalu alert. Misalkan ini secondary. Gini, kita save, lalu kita refresh, maka hasilnya sepertinya teman-teman ya. Itu untuk membuat alert. Mudah banget, kita tinggal buat tag div, lalu tinggal kasih kelas alert dan modifikasi warnanya mau apa. Itu untuk membuat alert. Lalu yang selanjutnya kita bisa menambahkan link ya di sini atau di tag atau di dalam alertnya. Contohnya yang ini ya, saya sudah buat. Caranya sama aja kayak yang di atas. Kita tinggal tambahkan kelas di tag div-nya, lalu kasih kelas alert, lalu modifikasi warnanya mau apa. Alert sukses misalkan ya. Kita save, lalu kita refresh. Maka ini sebenarnya sudah bisa ya. Tetapi kalau di alert itu kita bisa tambahkan juga kelas di sininya teman-teman. Misalkan bukan misalkan ya, emang harusnya kita tambahkan kelas yang nama kelasnya adalah alert dash link gini teman-teman. Kalau kita save lalu kita refresh, maka ini akan jadi tabel gini ya si linknya. Itu untuk link. Lalu kita juga bisa teman-teman menambahkan
banyak komponen atau banyak tag di dalam alert ini. Contohnya yang ini ya, atau namanya adalah additional content. Kita coba aja yang ini. Kita caranya sama aja. Kita buat div dulu, lalu kita kasih kelas yang nama kelasnya sama alert, lalu warnanya misalkan ini. Kalau kita save ini, maka akan seperti ini ya. Sama, udah bagus. Terus kalau mau lebih bagusnya lagi, di tag H4 ini judulnya, kita kasih kelas lagi yang nama kelasnya adalah alert heading kalau nggak salah. Heading, kita save, lalu kita refresh, maka hasilnya seperti ini. Terus kita bisa tambahkan garis juga ya di sini. Gampang aja, kita tambahkan HR aja ya. Kita save, lalu kita refresh, maka hasilnya seperti ini. Itu untuk additional content. Nah, lalu kita juga bisa tambahkan icon teman-teman di si alertnya. Misalkan kalau mau berhasil, tanda checklist. Kalau gagal, itu tanda apa ya? Saya lupa lagi. Terus kalau warning, terus kalau mau hapus, ikonnya tong sampah ya biasanya. Kita coba. Caranya sama aja. Kelas, terus kita kasih kelas alert. Lalu modifikasi warnanya apa? Misalkan warning ya. Jangan. Warning. Kita save, lalu kita refresh. Maka ini akan seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya si tulisan ini sama si ikonnya itu sejajar, kita tambahkan kelas yang namanya deflag atau si display-nya kita ganti jadi flag ya. Kita save, lalu kita refresh, maka ini akan sejajar. Nah, kalau teman-teman si ikonnya ini bingung nyarinya di mana, ini bawaan si Bootstrap-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa ngakses ke websitenya Bootstrap dulu, terus ke documentation, kita cari yang namanya Bootstrap icon. Nah, ini Bootstrap icon. Lalu pilih yang ini. Learn more about Bootstrap icon. Lalu, nah ini, cari ikonnya. Misalkan yang ini ya. Nah, kita bisa copy yang SVG-nya ini. Gitu, teman-teman. Itu untuk mencari icon ya. Kalau pakai ini, saya udah nyobain, ini gak jalan. Gak tahu kenapa. Tapi jadinya saya pakai yang ini aja dulu. Kayaknya kalau pakai yang ini, kita harus tambahkan lagi di sininya. Untuk mengarah ke si ikonnya. Tapi saya belum coba teman-teman kalau gitu. Oke. Yang terakhir teman-teman, kita ada satu lagi yaitu alert di missing. Yaitu si alertnya ada button di sini. Jadi kalau diklik si button ini, maka si alertnya akan hilang. Caranya ini sama ya, bikin div. Lalu nah kita bedanya ini teman-teman. Si tulisannya kita pakai strong atau pakai tag paragraf juga bisa sih sebenarnya. Yang penting ada tulisannya atau penjelasan yang ini. Terus yang satu lagi yang paling penting yaitu buat tag buttonnya ini teman-teman. Tag button. Sorry. Nah ini tag buttonnya ini harus dibuat ya. Ini penting banget. Oke, caranya untuk kelasnya teman-teman bisa tambahkan kelas di sini yang nama kelasnya sama sebenarnya alert. Lalu warnanya mau apa? Misalkan alert danger. Kita save, kita refresh. Ini masih gini ya. Tapi udah jalan kalau kita klik button X. Tapi supaya si apa? Kita refresh dulu. Si button X ini ada di sini, ada di pinggir. Kita tambahin kelas lagi yang namanya alert. Bentar. Alert. Nah ini, dimissable. Kita save, lalu kita refresh, maka si buttonnya ada di sini. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman sudah menginstal si extension Bootstrap ya, kita juga bisa
menggunakan emet yang ada di bawaan Bootstrap ya. Caranya kita ketik B4 misalkan alert. Kalau yang mau dimisible itu kita tinggal pilih yang ini, maka akan dibuatkan alert yang ada button X-nya. Itu untuk yang alert dimisible. Kalau kita save sama aja hasilnya. Nah ini kok beda? Bentar. Karena posisinya juga ini di sini. Harusnya di sini kita save. Ini close-nya kayak gini. Bentar. Ya pokoknya gitu aja ya teman-teman. Saya harus dicek lagi. Itu cara pakai emet. Terus kalau mau yang light sama aja kita tinggal tulis B4 alert lalu pilih mau yang mana yang kalau yang di plot itu yang di atas. Hasilnya seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi ya. Yang ini hapus lagi. Oke teman-teman, mungkin untuk video yang sekarang sekian aja dulu. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang progres yang ada di Bootstrap versi 5. Oke teman-teman, untuk video sekarang mungkin aja sekian aja dulu. Seperti biasa, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya Kiki Agustin pamit, tetap belajar, dan jangan lupa bahagia.